Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Muriati Sarjana Pendidikan. Saya CGP Angkatan ke-7 dari SMP 1 Jati Kudus, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 A8 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa 1. Anak adalah kertas kosong. 2. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan model teacher center. Yang ketiga, pembelajaran saya lakukan di ruang kelas. Kemudian yang keempat, hasil akhir adalah segala-galanya. Dan yang kelima, secara emosional saya kurang dekat dengan murid. Selama ini saya menganggap anak adalah kertas kosong. Hal ini mengakibatkan sentral proses belajar pada anak dikondisikan pasif, keterlibatan anak, pendapat anak, dan inisiatif anak benar-benar tidak dianggap, dan fokus guru hanyalah satu, yaitu mengajar. Teacher Center merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada guru. Gurulah yang memegang kendali penuh selama proses pembelajaran berlangsung, sekaligus guru sebagai pemberi informasi yang utama. Pembelajaran dilakukan hanya terbatas di ruang kelas. Dengan cara seperti ini, anak-anak hanya dihadapkan pada hal-hal dan benda-benda yang ada di ruang kelas, sehingga mereka akan cepat bosan, tidak tertarik, bahkan tidak termotivasi terhadap proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Hasil akhir adalah segala-galanya. Saya menganggap bahwa untuk mengukur keberhasilan anak, nilai adalah sangat dominan dan sangat penting, tanpa memandang bagaimana mereka berproses dalam pembelajaran. Yang kelima, secara emosional saya kurang dekat dengan murid. Hal ini terjadi karena murid masih menganggap guru adalah orang-orang yang ditakuti, disegani, bahkan dominan, punya power, sehingga mereka tidak berani mendekat. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai kerangka pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai berubah. 1. Anak adalah unik. 2. Dalam proses pembelajaran, saya mengutamakan student center. 3. Dalam memilih tempat belajar, saya lebih bervariasi, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, saya mengutamakan proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dan yang terakhir, saya mulai memiliki kedekatan emosi dengan murid. Anak adalah unik. Dengan melihat gambar-gambar tersebut, anak ternyata memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak mempunyai keunggulan, baik di bidang pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Rata-rata pandangan kita sebagai orang tua selama ini salah, karena kita menganggap anak-anak kita itu berhasil hanya di bidang pengetahuan saja, tanpa memperhatikan potensi dan kreativitas yang mereka miliki di bidang yang lain. Yang kedua adalah student center. Proses belajar yang berpusat pada murid
Dalam hal ini, murid akan menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar. Model ini bisa memberikan kesempatan pada murid untuk mengenal segala potensi dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah tempat belajar bervariasi. Dengan melihat gambar-gambar ini, kita tahu bahwa proses belajar bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Harapannya agar anak-anak tidak merasa cepat bosan dan tidak jenuh dalam menerima proses pembelajaran, sehingga keberhasilan akan dapat mereka peroleh. Yang kelima adalah saya mulai memiliki kedekatan emosi dengan murid. Menjalin hubungan emosi antara guru dengan murid sangatlah penting agar hubungan emosional baik dan harmonis bisa meningkatkan kompetensi sosial murid. Saya akan segera melakukan penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Di antaranya, 1. Menjadi teladan bagi murid. 2. Merancang pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpusat pada murid. 3. Mengenali karakter murid dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. 4. Melakukan pendekatan emosional dan berbagi motivasi kepada murid. Dan yang kelima, melakukan pembiasaan karakter secara berkelanjutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. CGP Angkatan 7, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Mari kita selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.